Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita ya. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan Anda sehat dan saya juga sehat. Baiklah saudaraku semua, teman-teman UMKM dimanapun Anda berada, bagaimana kabar usaha Anda? Mudah-mudahan usaha Anda selalu diberi kelancaran. Dan jika di video sebelumnya ya, saya sudah tutorialkan banyak sekali ya untuk minuman kekinian itu kalau tidak salah itu sudah 120-an video ya yang sudah saya tutorialkan. Itu untuk resep saya sendiri, juga untuk ide-ide jualan Anda. Nah, jadi kalau di video sebelumnya ya saya tutorialkan dengan keuntungan yang 30%, 20%, 15%, bahkan ada yang 10%. Namun untuk video kali ini ya yang akan saya tutorialkan ini bisa memiliki keuntungan yang sangat fantastis, yaitu di kisaran 100%. Pokoknya itu untungnya banyak banget lah pokoknya. Dan untuk harga jual ini tentunya tidak mahal, bahkan masih di bawah 5.000. Karena minuman ini biasa dijual ya, ada yang jual 3.000, ada yang jual 3.500, ada juga yang jual 4.000 seperti saya. Jadi mohon maaf ya, memang untuk setiap pedagang itu memiliki resep yang berbeda-beda. Jadi mungkin Anda melihat di tempat sebelah itu resepnya seperti itu, kemudian di tempat saya resepnya seperti ini. Itu adalah resep untuk setiap pedagang ya, karena untuk resep itu tidak harus sama. Dan untuk resep saya sendiri pun tidak harus Anda tiru 100% ya. Akan tetapi apabila Anda sudah merasa cocok dan pas dengan resep yang saya berikan, silahkan Anda copy paste. Namun apabila menurut Anda masih kurang bagaimana, itu silahkan untuk pengetahuan saja. Dan untuk video kali ini ya, saya akan tutorialkan di varian minuman yang lagi hits untuk di tempat sekitaran saya. Nggak tahu kalau di tempat Anda ya. Kalau minuman ini tidak terlalu modern sih menurut saya, karena ini adalah minuman lama yang dulu masa kecil kita ya biasa disajikan di warung-warung, bahkan sekarang juga masih banyak ya disajikan di warung-warung dengan menggunakan gelas seperti ini. Kemudian apabila kita minta untuk membungkus itu biasanya diwadahi plastik. Nah, akan tetapi zaman sekarang ini kan anak milenial kan malu ya mungkin, atau merasa kurang keren lah kalau minumannya itu masih di plastik kayak gitu. Jadi minuman itu dibuat kekinian di wadah cup seperti ini. Jadi mungkin Anda pernah mendengar ya, ada yang namanya black tea, ada jasmine tea, ada milk tea, pokoknya ini varian teh. Dan kali ini yang ingin saya tutorialkan kepada Anda adalah jasmine tea. Nah, di sini saya menggunakan teh seperti ini. Jika Anda kelihatan nanti akan saya foto, nanti saya taruh gambarnya di sebelah biar lebih jelas. Kalau ini mungkin kurang jelas karena efek kamera. Jadi untuk yang segini ya, di wadah jumbo seperti ini ada 4 bantal isinya. Nggak tahu apa namanya, pokoknya itu di dalamnya itu kayak teh celup, isinya itu 4 gede-gede. Jadi biasanya untuk satu wadah ini harganya murah sekali, ini hanya Rp9.000. Anda bisa beli yang seperti ini ya, Anda bisa cari-cari di toko online, itu banyak sekali ya yang jual seperti ini, yang menawarkan seperti ini. Dan untuk aturan penyeduhannya sendiri ya, pembuatannya dari rekomendasi di sini, ini bisa kita campurkan air 10 liter atau 10.000 mili. Jadi untuk caranya itu sudah tertera ya di sini. Ini kita masak 2,5 liter air, setelah mendidih kemudian dimatikan, lalu ini tehnya ini dicelupkan. Tapi dibuka dulu ya, jangan buka wadahnya seperti ini. Ini dibuka dulu kemudian dicelupkan. Nah, ini didiamkan selama 15-20 menit untuk rekomendasi yang ada di sini. Namun untuk saran saya ya, biarkan 2-3 jam. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal seperti ini. Ini warnanya jadi lebih pekat kalau menurut saya, dibandingkan hanya yang kita diamkan beberapa menit saja. Kemudian ya, setelah kita diamkan, kita bisa tempatkan di wadah yang seperti ini ya. Kalau untuk saya gunakan termos panas dingin seperti ini. Kenapa saya memilih yang seperti ini? Karena menurut saya ya, suhu di dalam termos yang seperti ini itu lebih stabil dibanding di box yang lain ya. Misalnya di wadah kayak morong dan lain sebagainya, itu menurut saya ini suhunya lebih stabil. Jadi kualitas minuman yang kita berikan itu masih tetap terjaga di dalam sini. Jadi untuk wadahnya itu sebenarnya terserah Anda, saya hanya memberi rekomendasi saja ya. Kalau tempat yang seperti ini atau wadah yang seperti ini itu untuk kualitas minuman yang kita jual itu tetap terjaga, karena ini suhunya itu bisa lumayan stabil lah kalau menurut saya. Setelah kita masukkan ya 2,5 liter tadi, kemudian kita tambahkan lagi untuk airnya itu 7,5 liter. Jadi genap 10 liter atau 10.000 mili. Baiklah teman-teman, sekarang saya buatkan dulu ya untuk minumannya. Nanti kita akan bahas untuk keuntungannya. Nanti akan kita hitung sama-sama untuk HPP-nya.
Baiklah, bagaimana resepnya? Langsung simak video berikut. Baiklah teman-teman, sekarang langsung kita lanjut saja untuk videonya ya. Di sini saya sudah siapkan gelas cup dengan ukuran 22 oz. Dan di sini juga sudah saya siapkan ya untuk air tehnya ini. Ini sebanyak 250 ml. Jadi untuk cup 22 oz ini, kalau untuk di tempat saya ini saya berikan air teh 250 ml, kurang lebih segitu. Dan sekarang saya akan masukkan ya untuk simple sirupnya. Dan untuk simple sirup ini ya, ini saya masih menggunakan di takaran yang sama ya. Jadi buat Anda yang selalu mengikuti channel saya pasti sudah tahu untuk takarannya berapa. Dan saya sarankan untuk pandannya itu silahkan di skip, karena kita mengandalkan wangi melati di sini. Jadi ya, apabila ada aroma pandan nanti aromanya jadi rusak. Jadi pandannya silahkan di skip. Oke? Dan untuk simple sirup sendiri ya, di sini saya berikan sebanyak 60 ml. Menurut saya di takaran ini manisnya itu pas banget, karena minuman ini sudah saya coba lama ya, baru saya keluarkan untuk menunya. Oke, saya masukkan 60 ml seperti ini. Kemudian ini kita tuangkan saja. Jadi ini sangat sederhana sekali. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masukkan saja untuk es batunya. Saya masukkan es batu ya. Oke, saya tambahkan sedikit lagi. Nah, segini. Kalau untuk takaran yang di press menggunakan kapsiler seperti ini tidak perlu terlalu penuh seperti yang saya tutorialkan di video-video saya sebelumnya. Karena jika terlalu penuh nanti akan gimana ya, kalau sini basah kan tidak bisa ya untuk disiler. Sekarang saya akan masukkan ke kapsiler. Nah, oke, ini sudah selesai ya. Dan untuk tutorial upgrade ya untuk kapsiler seperti ini itu sudah saya tutorialkan di video saya sebelumnya ya. Dari yang semula untuk cup dengan ukuran 16 oz ke 22 oz seperti ini, itu sudah ada di video sebelumnya. Silahkan Anda tonton saja, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Saya coba dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini benar-benar pas, wangi melatinya masih dapat, manisnya juga dapat. Minuman ini saya riset agak lama ya, jadi ini saya baru ketemu untuk takarannya. Jadi kemarin-kemarin itu saya berikan simple sirup sebanyak 20 ml dulu, kemudian naik ke 30, kemudian saya berikan sampai ke 90 bahkan 100. Dan ketemu pasnya ya, kalau menurut saya ini di 60 ml, itu jadi pas rasanya untuk saya. Oke, dan sekarang kita akan langsung hitung untuk HPP-nya ya. Kita mulai dari teh ini. Ini harganya Rp9.000. Jadi ini kita hitung lebih mudah 10.000 ya, biar lebih mudah untuk menghitungnya. Jika Anda membuat satu kantong ini kan jadi 10 liter ya, atau 10.000 ml. Nah, jadi kalau masing-masing cup ini kita berikan 250 ml, untuk 10 liter itu jadi 40 cup. Kemudian untuk gulanya ya, kalau 40 cup, jika Anda menggunakan resep yang saya berikan ini dengan takaran gula yang seperti sudah saya tutorialkan di video sebelumnya, itu kita memerlukan 1,5 kg. Kalau kita krus harga ya, saya buat di harga yang tinggi ya, karena untuk harga gula itu kan naik turun ya, kadang 12, kadang 11, kadang sampai 14. Ini saya krus di harga tinggi di 14.000. Kalau 1,5 kg itu berarti harganya Rp21.000. Nah, kemudian untuk gelas cupnya ya, untuk gelas cup 22 oz seperti ini kalau untuk di tempat saya ini harganya Rp23.000. Jadi kalau kita bagi 50, itu kalau tidak salah hitung Rp460 ya. Kemudian ditambah sablon cup, ini harganya Rp200. Ini banyak yang tanya ya di kolom komentar, kok gelas cupnya ada namanya seperti itu belinya dari mana seperti itu. Sebenarnya untuk gelas cup ini cukup kita bawa ke tukang sablon ya, atau jasa sablon cup, seperti itu saja. Untuk biayanya untuk di tempat saya ini Rp200 per PCS seperti ini. Kemudian kita tambahkan untuk kapsiler dan juga terus seperti ini Rp80 ya, yang steril terbungkus plastik. Ini kan semula terbungkus plastik seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini harganya saya hitung itu Rp80 kalau untuk di tempat saya. Jadi untuk keseluruhan ya, untuk model cupnya ini, keseluruhan ini adalah Rp800. Jadi kalau kita buat minumannya ya, tadi kan untuk teh ini kalau kita campurkan dengan air
Ini kan dari rekomendasi yang di sini yang disarankan ini 10 liter ya. Jadi 10 liter itu kalau kita bagi 250 kan mendapatkan 40 cup. Jadi kalau untuk modelnya ini, model cupnya ini keseluruhan sedotan serta tutupnya ini untuk silapnya ini ya. Ini saya krus Rp800. Jadi kalau kali 40 itu kalau tidak salah Rp32.000. Jadi untuk keseluruhan model ya dari teh ini 10.000, kemudian ditambahkan gula Rp21.000, kemudian ditambahkan perhitungan cup tadi Rp32.000. Itu hasilnya Rp63.000 ya kalau tidak salah. Kalau saya salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Tentunya kita juga perlu biaya lain-lain ya, misalnya untuk plastik, es batu, dan arus listrik. Itu kita krus saja Rp7.000. Jadi modelnya biar mudah menghitungnya genap di Rp80.000. Dan untuk satu cupnya ini ya, nah ini biasa saya jual ya untuk jasmine tea, ini harganya Rp4.000. Nah jadi kalau satu cupnya ini ya saya jual Rp4.000. Kalau saya terjual semuanya ya 40 cup itu saya mendapatkan omset Rp160.000. Jadi modalnya Rp80.000 mendapatkan omset Rp160.000. Jadi untuk keuntungannya ini benar ya 100%. Namun ya tentunya tidak bisa benar-benar murni di 100% ya, karena kalau kita membuat yang seperti ini ya, membuat teh ini perlu kita masak menggunakan air, kemudian airnya kan juga harus kita hitung. Kemudian juga untuk memasak air kita juga memerlukan kompor gas, itu kan tentunya juga harus kita hitung. Jadi kalau keuntungannya ini ya anggaplah sekitar 80% ya, kalau 100 kayaknya belum bisa untuk di harga jual 4.000. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya tutorialkan untuk hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika dianggap bermanfaat, silahkan Anda share video ini ke media sosial yang Anda punya. Dan untuk HPP-nya ya, nanti untuk detailnya saya akan tulis di deskripsi video ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mensupport channel ini. Yang belum subscribe, silahkan Anda tekan tombol subscribe-nya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.